Bro, sumpah ya, semalam itu stadion gak cuma jadi tempat pertandingan bola, tapi udah berubah jadi panggung megah buat pesta rakyat Indonesia. Timnas kita, Garuda Muda, mainnya bener-bener tanpa kompromi, tanpa rem, kayak Ferrari yang gaspol di sirkuit kosong. Hasilnya Makau jadi korban percobaan, dipermak 5-0 tanpa balas, anjir dibantai coba. Itu artinya pengumuman keras kepada Asia kalau Indonesia siap naik kelas. Suasana stadion, jangan ditanya lagi bro. Dari tribun sampai parkiran, semua orang budah kayak ikutan festival musik akbar. Bedanya konser ini bintang tamunya bukan band dunia, tapi 11 pemain Garuda yang lagi tampil di atas panggung hijau. Nyanyian Garuda di dadaku menggema tanpa henti, flare menyala, drum dipukul, dan setiap gol bikin stadion kayak mau roboh, saking hebohnya gitu. Di menit ketiga, boom, gol pertama lahir dengan cara yang bikin ngakak sekaligus kasihan. Leong Hek Hang, pemain Makau, salah antisipasi bola silang dan malah bikin gol bunuh diri. Itu kayak lagi niat nolong teman, tapi malah bikin masalah makin besar. Bola meluncur ke gawang sendiri dan stadion langsung meledak kayak kembang api malam tahun baru. Dan skor 1-0 buat Indonesia. Dan dari situ semua orang udah tahu ini bakal jadi malam panjang buat Makau. Di menit ke-18 baru saja Makau coba nafas sebentar, Garuda langsung ngasih uppercut kedua. Arkan Fikri, pemain muda penuh energi, dapat umpan terobosan manis. Tinggal 1 lawan 1 sama kiper. Dia nggak pakai pikir lama, dor, gol, bola ditaruh dengan tenang di gawang, dan 2-0 skornya. Separasinya bikin stadion makin panas. Sementara kiper Makau tampangnya udah kayak orang baru dipalak polisi, padahal baru isi bensin 20.000 gitu. Di menit ke-48 masuk babak kedua, bukannya reda, justru makin membara. Raihan Hanan muncul sebagai pahlawan berikutnya. Gerakannya licin, tajam, dan dengan timing sempurna dia jebret bola ke gawang. Hasilnya 3-0. Penonton makin histeris, nyanyi makin kencang, dan Makau kelihatan udah kehilangan arah. Menit ke-67, Fanadin Faris, pemain yang malam itu kelihatan main dengan aura akulah bosnya, nusuk ke kotak penalti. Dia ngeluarin tendangan keras dan presisi yang bikin kiper Makau cuma bisa terbang sia-sia. Bola masuk pojok gawang, skor 4-0. Semua berdiri, supporter pada pelukan, bahkan ada yang nangis bahagia. Menit ke-74, masih belum cukup 4 gol. Kali ini giliran Rafael Struijk yang unjuk gigi. Dapat umpan matang di dalam kotak penalti. Dia nggak banyak basa-basi, langsung sikat dengan kaki kirinya. Dan boom, bola meluncur deras ke gawang. Kiper Makau cuma bisa nyebur tanpa hasil. Skor berubah menjadi 5-0. Stadion makin menggila, seperti loncat bareng-bareng kayak gelombang ombak. Flare menyala, teriakan Indonesia makin kencang. Bahkan tukang sate depan stadion sampai ikutan jingkrak sambil angkat tangan ke langit, teriak merdeka. Full time 5-0. Makau pulang dengan wajah muram, sementara Indonesia pulang kayak abis dapat tiket konser Coldplay gratis. Semua orang bahagia dan semua orang bangga dengan Indonesia. Tapi bro, ini baru episode pertama. Pesta 5-0 lawan Makau itu ibarat pembukaan pesta ulang tahun. Seru, mewah, dan bikin heboh. Tapi sekarang kita bakal masuk ke episode yang lebih serius. Lawan berikutnya adalah Lebanon. Dan inilah momen ujian sesungguhnya. Kalau Makau kemarin itu bisa kita anggap pemanasan, maka Lebanon itu beda total. Lebanon punya pertahanan yang disiplin, fisik yang keras, dan serangan baliknya bisa bikin lawan ngos-ngosan. Mereka bukan tim kacangan, bukan tim yang harus diremehkan. Bahkan baru-baru ini Lebanon bikin kejutan dengan ngalahin tim kuat Asia. Jadi jelas deh, mereka bukan lawan yang bisa diremehin gitu aja. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia bakal lanjut terbang tinggi setelah pesta gol lawan Makau, atau justru kepleset di kandang sendiri? So, jadi bahan ejekan netizen dan bahan meme besok paginya gitu. Main di Surabaya jelas jadi keuntungan. Stadion penuh, atmosfer mendukung, supporter pasti bakal nyanyi tanpa henti sampai lawan ciut mental. Tapi hati-hati, euforia bisa jadi pedang bermata dua. Kalau terlalu percaya diri, Lebanon bakal manfaatin celah itu. Indonesia jelas lagi on fire. Skor 5-0. Kemarin itu bukan sekedar angka, tapi juga suntikan moral yang luar biasa. Chemistry, pemain makin solid, mereka kelihatan main lebih lepas, lebih percaya diri. Tapi lawan kayak Lebanon ini bisa bikin semua berubah dalam sekejap. Mereka kuat di duel fisik, disiplin dalam marking, dan punya pemain-pemain yang bisa nyerang balik dengan cepat. So, kalau gue kasih prediksi, gue bilang Indonesia punya peluang besar buat menang, tipis. Tapi yakin deh, ini gak bakal segampang lawan Makau. Pertandingannya bakal bikin kita gerigetan, teriak-teriak, bahkan mungkin sempat nutup mata kayak lagi nonton film horor. Ada momen deg-degan, ada momen hampir gol, dan ada momen di mana stadion bakal
serentak teriak kayak satu tubuh. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, semangat timnas lagi di puncak-puncaknya. Kita semua lagi bersatu, merah putih berkibar, dan stadion penuh nyanyian Garuda. Itu udah jadi senjata tambahan yang nggak bisa dipandang remeh. So, siapin kopi, cemilan, dan mental baja ya bro. Karena pertandingan Indonesia versus Lebanon malam ini bukan cuma sekedar friendly match, tapi ajang pembuktian besar. Apakah Garuda cuma jago lawan tim kecil? Atau bisa konsisten melawan lawan yang berat? Dan gue tutup dengan satu teriakan yang harusnya kita semua sama-sama seruin malam ini. Garuda akan terbang tinggi lagi bro, come on!